Jangan ninggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Jangan ninggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu. Dari bumi Serambi Madinah, Gorontalo, inilah Stalking episode 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari stalkers. Salam stalking, terinspirasi, menginspirasi. Jumpa lagi dengan saya Yunan Widodo yang akan bertindak sebagai host pada episode kali ini. Nah, kali ini dengan tamu yang masih sama dengan episode sebelumnya, ada Uti Dianwidi Krisanto. Nah, buat yang belum tahu, Uti itu artinya adalah panggilan laki-laki dengan bahasa Gorontalo. Apa kabar, Uti Dianwidi? I'm fine, thank you. Nah, kali ini apa yang akan kita bahas nih? Boleh dijelaskan tema kita kali ini? Oke, jadi tema kita kali ini akan membahas salah satu nilai Kemenq, yaitu terkait pelayanan. Untuk kali ini temanya yaitu membangun negeri melalui pelayanan kepada para stakeholder. Jadi seperti kita ketahui, nilai-nilai Kemenq itu ada integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Setelah di episode 1 sampai 4 kita bahas integritas, kali ini kita bahas pelayanan. Baik, Uti. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingatkan lagi untuk para stalker semua, jangan lupa di-subscribe, kemudian di-like, dan apabila ada saran atau kritik, tulis di kolom komen di bawah ya. Nah, kita langsung nih lanjut ke pembahasan ya. Apa sih sebenarnya pelayanan itu? Bisa dijelaskan? Jadi kata kuncinya ada dua nih. Jadi kalau menurut Kotler, definisi pelayanan itu tidak mengakibatkan kepemilikan. Jadi misalnya kamu melakukan sesuatu sehingga kamu memiliki aku, itu bukan pelayanan ya. Itu definisi it's zaman now. Nah, kalau Oh, gitu definisi ya. secara akademisnya, kalau menurut Kotler, yakni pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Endar Sugiarto, pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu ya, terkait dengan pelayanan. Jadi tadi kita ingat bahwa kalau kita melakukan kegiatan sehingga aku memiliki kamu, itu bukan bagian pelayanan ternyata. Nah, baik, setelah tadi kan temanya pelayanan kepada stakeholder begitu ya. Nah, stakeholder sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Putih Widi. Jadi stakeholder itu tempat untuk menaruh stick, jadi semacam piring gitulah. Karena biasanya stick itu kan disajikan panas-panas. Sorry, bukan. Itu Itu hanya bercanda itu bukan saja. itu bukan stakeholder, itu stakeholder gitu ya. Oh, sorry. Kalau stakeholder apa? Stakeholder. Boleh. Jadi kalau stakeholder ya, kalau definisi menurut Freeman, stakeholder merupakan suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi, juga dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi terhadap aktivitas serta eksistensinya. Jadi itu definisi secara akademisnya. Oke, itu jadi stakeholder gitu ya. Nah, terkait dengan stakeholder gitu ya. Bicara lagi soal layanan, kita tahu bahwa dalam setiap hal itu ada semacam kunci untuk kesuksesan begitu. Nah, kaitannya dengan layanan ini, apa saja kunci sukses untuk sebuah layanan? Baik, jadi kunci sukses layanan yang pertama
terkait people. Jadi maksudnya di sini bagaimana memaksimalkan skill, sikap, penampilan, dan personal touch dari masing-masing pemberi layanan. Kemudian yang kedua, premises, yaitu bagaimana standar penampilan, standar kebersihan, dan standar kenyamanan tempat pemberian layanan. Yang ketiga, proses, yaitu menekankan pada pekerjaan yang harus dilakukan dengan cepat, akurat, serta aman. Dan yang terakhir, produk, yang menjelaskan bahwa output yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan. Itu kunci sukses layanan. Nah, tadi ada 4 ya kunci sukses dari layanan yang sudah disebutkan. Tapi kalau menurut saya nih, dari 4 itu kalau diperas lagi jadi satu, kunci dari kuncinya adalah di yang pertama ya, people. Kira-kira setuju nggak nih Uti Widi? Setuju ya. Jadi Karena pelayanan diberikan dan diterima oleh people. Jadi kata kuncinya adalah people. ya betul, saya sepakat. Jadi SDM itu penting banget. Jadi dalam hal ini bukan orang dalam ya yang dimaksud, tapi SDM secara keseluruhan. Dan ada juga di sana tadi disebutkan personal touch gitu ya. Menyentuh dengan hati gitu kira-kira. Seperti lagunya Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hati. Tadi sudah dibahas tentang kunci kesuksesan dari sebuah pelayanan. Nah, pertanyaan berikutnya, sepenting apa sih pelayanan kepada stakeholder itu? Emang boleh gitu, semelayani itu? Monggo, Uti Widi. Jadi pentingnya pelayanan pada para stakeholder, pertama untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan perbaikan dalam kebijakan, layanan, dan strategi layanan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kolaborasi yang baik dengan para stakeholder dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang keempat, dengan adanya evaluasi dan umpan balik berkelanjutan, kita akan secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Kemudian dengan adanya umpan balik, kita akan terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan yang titik puncaknya yakni kepuasan penerima layanan. Itu Pak. Baik, itu tadi pentingnya ya. Sepenting itu ternyata pelayanan kepada stakeholder. Jadi, nah kalau dari 4 hal tadi ada 2 kalimat ya, 2 kata yang diulang, yaitu berkelanjutan. Di yang pertama dan di yang terakhir. Ya, jadi kalau kita memberikan pelayanan itu berkelanjutan. Jangan ghosting kalau istilah anak sekarang ya. Jangan ninggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu ya. Pas pelayanan udah bagus kemudian kita jadi jelek, kemudian putus nyambung kayak sama mantan gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi kemudian hal lain yang penting juga harus ada inovasi. Inovasi itu mempertimbangkan feedback, umpan balik dari stakeholder. Nah, gimana kalau menurut Kak Widi? Setuju sekali sih. Karena untuk berubah menuju sesuatu yang baik itu harus selalu beradaptasi, dan yang itu diperlukan juga adanya feedback. Kemudian kita terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, kita udah tahu nih seberapa penting pelayanan, kemudian juga kunci-kunci suksesnya tadi. Tentu perlu ada strategi dalam melakukan pelayanan agar bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin bisa dijelaskan terkait strategi apa yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. Baik, jadi yang pertama mungkin yang bisa saya sarankan, yakni pertama kita memposisikan diri sebagai pelayan maksud saya.
Jadi agar dapat memberikan layanan prima, seharusnya kita memposisikan diri sebagai pelayanan karena pelayan itu melayani. Jadi kita harus cepat, tanggap dalam memberikan layanan sehingga stakeholder merasa puas karena merasa terpenuhi apa yang dibutuhkannya. Kemudian lebih banyak mendengarkan. Jadi dalam kondisi stakeholder. Jadi stakeholder yang datang pada pemberi layanan memiliki karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Sehingga cara pemberian layanan juga pastinya berbeda. Meskipun beberapa stakeholder menginginkan layanan yang sama. Kemudian selanjutnya beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita harus mengenal dan memahami kearifan lokal tempat kita bekerja. Kemudian kita harus menjalin komunikasi yang baik karena itu merupakan kunci sukses melaksanakan tugas dan akan memudahkan kita mengetahui apa kebutuhan stakeholder. Dan yang terakhir selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif kita dapat menimbulkan energi positif baik dalam diri kita sendiri, dalam tubuh kita, sehingga kita merasa tenang, bahagia, dan bersemangat untuk bekerja dengan baik. Nah, seperti itu, Pak. Seperti itu ya strateginya. Jadi ini stalker semua strateginya itu bagus banget menurut aku ya. Oke banget gitu. Jadi harus dicatat tuh tadi strateginya. Bahkan strategi ini nggak cuma diterapkan untuk pelayanan stakeholder. Ini bisa juga dilakukan dalam membina hubungan kamu dengan pasangan. Itu bisa diterapkan. Contohnya tadi memahami karakter dan kondisi. Itu bisa diterapkan. Kalau kamu nggak ada pasangan mungkin ke calon pasangan. Yang nggak ada calon pasangan gimana? Jangan khawatir. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasangan. Semua akan indah pada waktunya. Kira-kira begitu ya. Rasa sakit. Widi. Ya, betul sekali, Pak. Nah, baik. Mungkin tanpa terasa nih, stalker. Sebelum kita tambah ngelantur kemana-mana obrolannya nih, tampaknya lebih baik kita cukupkan dulu episode kali ini. Nah, tapi sebelumnya mungkin Uti Widi ada closing statement. Saya persilahkan. Jadi saudara-saudara sekalian, membangun negeri melalui pelayanan kepada para stakeholder mempunyai arti bahwa dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan kepada stakeholder yang bertujuan menciptakan hubungan yang kuat, membangun kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu istilahnya peak dari peran Kementerian Keuangan khususnya DJPB di daerah. Untuk quotes kita yakni untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Demikian Pak Yunan. Baik, kata kuncinya adalah ketulusan dan integritas. Tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang. Jadi melayani dengan ketulusan, melayani sepenuh hati dan penuh dengan integritas. Demikian Stalking episode 5 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.